Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah dengan NIM 210423717 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya mengambil mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen Ibu Yulia Hanaselina, SIP, MAP. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13 tentang sengketa hukum serta reformasi hukum di Indonesia. Pertama, sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. Hukum litigasi. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil, terdakwa diperlakukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembebaran informasi dan bukti terkait asas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Badan-badan peradilan tersebut antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti mengenai pembebasan lahan, perbankan, sengketa keperdataan, kejahatan perusahaan, dan penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimatum remedium. Jadi maksudnya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Selanjutnya, non-litigasi. Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundang-undang di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit arbitrase tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 Angka 10 dinyatakan, alternatif penyelesaian perkara, alternatif dispute resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Macam-macam penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode non-litigasi. Pertama, konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Kedua, negosiasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan langsung di antara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Selanjutnya, mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak atau netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. 4. Konsiliasi dalam bahasa Inggris berarti perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, konsiliator, untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Kelima, pendapat ahli. Upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang objektif. Selanjutnya, hukum acara dan macam-macamnya.
Hukum acara, dikenal juga sebagai prosedur atau peraturan keadilan, adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara di Indonesia, pertama hukum acara pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara perdata diatur oleh Undang-Undang Kitab Hukum Perdata. Hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan usaha tata negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem peradilan yang mengatur segala urusan peradilan di dalam negara. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa peradilan yang dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sistem peradilan adalah segala sesuatu atau proses yang dijalankan di pengadilan yang bersangkutan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara dengan menerapkan hukum. Lembaga peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia, pertama, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu pertama, Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Kedua, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Selanjutnya, peradilan agama di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan agama adalah peradilan yang ditujukan bagi mereka yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi. Selanjutnya, peradilan militer. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Selanjutnya, peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara meliputi pertama, pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Kedua, pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Selain itu, dikenal pula Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan beberapa di antaranya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan terakhir, memutus sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Selanjutnya ada Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuktian. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan. Pertama, bagi penuntut umum. Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yang berdasarkan alat bukti yang ada
agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan. Kedua, bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Selanjutnya, bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa, dibuat dasar untuk membuat keputusan. Selanjutnya, alat bukti, yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP adalah pertama, keterangan saksi. Menurut pasal 1/27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kedua, keterangan ahli. Menurut pasal 1/28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ketiga, surat. Menurut pasal 187 KUHP, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan yang dikuatkan dengan sumpah, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat. Ketiga, selanjutnya surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain. Keempat, petunjuk. Menurut pasal 188 KUHP, ayat 1, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena sesuainya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 5. Keterangan terdakwa. Menurut pasal 189 ayat 1 KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Alat bukti dalam persidangan, surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan dari para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Selanjutnya, perbedaan barang bukti dan alat bukti. Alat bukti, jika menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah menurut KUHP adalah keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Jika dalam sistem pembuktian hukum pidana yang menggunakan style negatif watology, alat bukti yang sah menurut undang-undang lah yang bisa digunakan sebagai pembuktian. Jadi bisa dikatakan selain alat tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Sedangkan barang bukti dalam KUHP tidak disebutkan dengan jelas mengenai maksud barang bukti, akan tetapi jika berdasarkan pasal 39 ayat 1 KUHP mengatakan mengenai apa saja yang bisa disita, seperti benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan pidana, tagihan tersangka atau benda yang sebagian atau seluruhnya diduga didapatkan dari tindak pidana, benda yang sudah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda lainnya yang secara langsung memiliki hubungan dengan tindak pidana yang sudah dilakukan, yang terakhir, benda yang memang secara khusus digunakan untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan jika menurut Martiman Projo Hamijojo, barang bukti merupakan barang bukti kejahatan. Perbedaan barang bukti dan alat bukti. Perbedaan barang bukti dan alat bukti merujuk pada barang bukti yang digunakan dalam kejahatan tindak pidana. Barang bukti sendiri juga menjadi hasil dari adanya tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti juga berguna sebagai suatu keterangan dalam membantu penyidikan tindak pidana.
Sedangkan untuk alat bukti sendiri, dalam bentuk keterangan saksi, tulisan, atau surat, keterangan berbagai pihak, keterangan ahli, hingga informasi yang bisa dilihat. Selain hal tersebut, maka tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Arigato gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.